Kan? Baik, kita lanjutkan dengan grand teori yang ketiga, yaitu stakeholder teori. Dalam stakeholder teori, itu perusahaan dituntut untuk dapat memberikan keseimbangan terhadap kepentingan perusahaan dengan kepentingan para stakeholdernya. Jadi perusahaan itu dianggap sebagai bagian dari suatu sistem, ya, bagian dari suatu sistem yang tidak mungkin perusahaan itu bisa eksis tanpa ada tanpa membuat keseimbangan ya dengan para stakeholdernya, keseimbangan kepentingan dengan para stakeholdernya. Siapa yang dimaksud dengan stakeholder di sini? Yaitu pihak-pihak yang punya kepentingan dengan perusahaan dan perusahaan juga punya kepentingan dengan mereka, yaitu ada karyawan, ada pelanggan, ada pemasok, ada pemegang saham, ada calon investor, ada kreditur, pemerintah, bank, masyarakat, LSM, dan sebagainya, ya. Jadi di sini kepentingannya adalah timbal balik. Perusahaan butuh mereka, mereka juga butuh perusahaan. Ya, jadi itu kata Freeman, stakeholder adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan. Jadi, perusahaan tidak terlepas dari mereka, selalu terhubung dengan para pihak, ya, dan perusahaan harus membuat keseimbangan antara kepentingan perusahaan dengan para kepentingan stakeholder. Tugas manajemen membuat keputusan yang sebaik mungkin ya supaya dapat memuaskan baik itu perusahaan maupun para stakeholdernya. Ya, jadi di sini pihak-pihak tadi yang dimaksud stakeholder itu harus pihak yang punya kepentingan timbal balik ya. Perusahaan butuh mereka, mereka juga butuh perusahaan. Contohnya misalnya adalah perusahaan melakukan corporate social responsibility ya dalam rangka memenuhi kepentingan banyak pihak. Misalnya adalah corporate social responsibility itu adalah melakukan kepentingan yang terbaik bagi seluruh stakeholder. Di sana ada juga yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan itu sendiri, kepentingan para karyawan di dalam CSR itu, kemudian kepentingan para pihak di luar perusahaan, seperti misalnya adalah kepentingan tentang keterjagaan ya, lingkungan ya, kemudian dampak ya dari operasional perusahaan yang dapat mengganggu mereka bagaimana diminimalkan ya, dan itu sampai diukur dengan suatu standar yang cukup banyak, yaitu sampai 148 poin yang dinilai ya untuk dapat melihat apakah perusahaan itu punya komitmen dengan para stakeholdernya ya. Itu wujudnya yang nyata itu dalam pemberian corporate social responsibility. Yang berikutnya, resource dependency theory. Teori ini menekankan bahwa ya kesuksesan perusahaan itu tergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Jadi perusahaan akan sukses jika perusahaan itu punya sumber daya yang hebat yang akan dikelola dengan baik. Sumber dayanya apa? Ya, misalnya adalah sumber daya informasi, sumber daya keterampilan, ya. Kemudian akses terhadap para konstituen, pasokan bahan baku, pembelian output, ya. Siapa pembeli outputnya, ya. Siapa pembuat kebijakan publik yang akan mempengaruhi perusahaan.
kemudian kelompok sosial serta legitimasi. Jadi kalau perusahaan punya ini semua, ya harapannya adalah perusahaan akan aman. Aman itu operasionalnya lancar ya, dan perusahaan bisa eksis dalam jangka panjang. Jadi perusahaan yang bagus menurut ini adalah perusahaan yang punya kekuatan jaringan kepada pihak-pihak tadi. Ya, jadi perusahaan punya punya sumber daya internal yang bagus, tetapi juga punya akses-akses yang dapat menjamin perusahaan itu bisa eksis dalam jangka panjang. Nah, di sini eh, untuk bisa memiliki jaringan-jaringan seperti itu, tentu saja perusahaan perlu melibatkan ya elemen-elemen itu dalam bisnisnya. Melibatan itu bisa saja dijadikan sebagai komisaris misalnya ya. Dijadikan sebagai komisaris yang kemudian dengan itu, atau dijadikan sebagai komisaris atau direksi yang dengan itu mereka akan memiliki link ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat menembus ya kepentingan-kepentingan eksternal mereka. Oleh karena itu, dalam teori ini sebaiknya itu anggota Dewan Komisaris itu harus bervariasi, yang punya akses-akses tadi. Ya, ada orang yang betul-betul bisa apa namanya mengelola ya perusahaan secara internal. Kemudian ada orang-orang yang harus punya akses eksternal. Jadi perpaduan antara kemampuan mengelola internal dengan akses eksternal. Ini yang menurut teori ini akan menjamin perusahaan itu akan bisa sukses ya. Oke, jadi sebaiknya itu para pihak yang terlibat di dalam perusahaan itu ada beberapa kategori. Yang pertama adalah inside director, itu mereka adalah yang dapat memberikan informasi mengenai keuangan, regulasi perusahaan, membuat strategi dan memberikan arahan untuk pengambilan keputusan. Ya, terus paduannya adalah harus ada juga direktur yang pakar dalam bidang bisnis ya. Mereka misalnya adalah mantan dari uh, top manajemen di perusahaan yang terkenal, yang besar ya, yang berorientasi pada laba, dan juga mereka hebat untuk membuat strategi, memecahkan masalah ya, serta dalam pengambilan keputusan. Elemen yang lain lagi yang harus dimiliki adalah mereka adalah seorang yang punya keahlian sebagai bankir misalnya, kemudian sebagai pengacara ya, serta punya hubungan dengan masyarakat ya. Yang lain adalah direktur dari komunitas ya, misalnya adalah dari, sebaiknya direktur itu tidak dari fakultas yang sama misalnya ya, dari berbagai fakultas, kalau perlu dari berbagai universitas ya, dan juga mungkin mereka punya link kepada pemimpin politik, mereka punya link pada komunitas organisasi. Ini kemudian strategi yang dilakukan oleh perusahaan adalah mengangkat ya komisaris ya, komite audit independen dari pihak-pihak yang punya keahlian seperti itu. Tadi eh, keahlian tadi harapannya adalah perpaduan antara kemampuan mengelola perusahaan secara internal ya, dengan mengkoneksikan ya dengan pihak-pihak yang punya pihak-pihak yang perusahaan terutama punya kepentingan dengan mereka ya. Ini yang diharapkan akan dapat menjadi paduan yang harmonis ya. Jadi operasional perusahaan itu udah dijamin jalan ya, dan link-link untuk bisa menggapai apa namanya hubungan eksternalnya itu juga ada, juga tersedia dari para uh, pejabat yang misalnya mereka memiliki kedudukan atau mereka memiliki orang yang bisa mengakses mereka yang punya kedudukan itu.
Jadi ya ada hubungan semi-semi politik ya kalau seperti itu ya. Eh, Kalau di dalam teori keagenan ya, itu dewan direksi, dewan komisaris dan direksi itu adalah komisaris mewakili pemegang saham, kemudian direksi melakukan kegiatan operasional, direksi akan diawasi oleh komisaris. Tetapi kalau di sini pada teori ketergantungan ini eh, apa namanya peran peran mereka tuh hampir tidak terlalu apa namanya berbatas ya, hampir tidak selalu berbatas. Mereka saling menyaport ya, saling mensupport kemampuan masing-masing ya, untuk memaksimalkan ya, untuk memaksimalkan kepentingan organisasi. Saya kira itu yang utama dari resource dependency theory ya. Jadi keragaman tadi menjadi aset yang penting bagi perusahaan untuk bisa eksis dalam jangka panjang. Oke, yang berikutnya adalah syariah enterprise story ya. Saudara nanti kalau tesisnya ya, berkaitan dengan apa namanya bank syariah atau dengan dengan apa topik-topik syariah ya, bisa jadi saudara memerlukan teori ini ya. Jadi dalam teori enterprise ini apa namanya mengawali ya munculnya teori ini dari Slamet ya, menjelaskan bahwa Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Ya, jadi eh, amanah itu sebetulnya bukan dari manusia tetapi dari Allah. Ya, jadi kalau ada pemegang saham, ada komisaris, ada direksi, mestinya pertanggungjawaban mereka adalah kepada Allah. Ya, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholder pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat suatu tanggung jawab. Mungkin saudara akan bertanya-tanya, kalau amanah dari Allah, mengapa harus bertanggung jawab kepada manusia? Bukan begitu ya. Jadi eh, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah, itu harus ada aturan-aturan main yang membuat mereka sukses menjalankan amanah itu. Nah, sukses menjalankan amanah itu, kemudian di dunia ini juga harus ada aturan-aturan main yang disepakati bersama, supaya masing-masing pihak bisa melaksanakan tanggung jawab terbaik ya, yang sudah ditentukan bersama, dan tanggung jawab yang terbaik kalau dijalankan dengan eh, sebaik-baiknya, ini ujung-ujungnya adalah sebagai tanggung jawab yang terbaik kepada Sang Pencipta. Ya, kemudian ada apa namanya prinsip yang juga Ya, tidak kalah pentingnya adalah bahwa di dalam harta kita tersimpan hak orang lain. Ada hak fakir miskin, hak anak terlantar, hak ibnu sabil, dan sebagainya. Kalau pada teori stakeholder tadi, perusahaan akan melayani kepentingan para stakeholdernya yang punya hubungan timbal balik. Tetapi di sini perusahaan yang dimaksud stakeholder tidak selamanya harus bersifat timbal balik. Karena belum tentu fakir miskin, anak terlantar, dan ibnu sabil ini bisa 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 memberikan kontribusi kepada perusahaan, tetapi perusahaan tetap punya kewajiban kepada mereka. Jadi eh, sebetulnya seperti bentuk CSR segala macam itu ya, itu sebetulnya adalah dalam rangka memberikan hak-hak kepada para stakeholder yang mungkin mereka apa namanya tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan, tapi perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan kepada mereka. Ya, coba kita lihat di sini. Dalam syariah enterprise story, distribusi kekayaan atau nilai tambah tidak hanya berlaku bagi para partisipan yang terlibat langsung dalam perusahaan atau yang memberikan kontribusi kepada mereka, seperti pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah, dan sebagainya.
tetapi juga pihak-pihak yang tidak memberikan kontribusi secara langsung seperti tadi ya, orang miskin, anak terlantar, dan sebagainya. Artinya, cakupan akuntansi dalam Syariah Enterprise Theory tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat resiprokal atau saling menguntungkan, ya. Tidak selamanya begitu. Agak berbeda sedikit fokusnya dengan stakeholder teori. Ya, jadi bentuk ya, bentuk pelayanan kepada pihak-pihak yang tidak bersifat resiprokal kepada perusahaan ya bisa dilakukan dengan CSR tadi ya. Jadi zakat itu merupakan wujudnya bisa dalam bentuk CSR. Sudah ini. Jadi kurang lebih itu untuk beberapa teori. Tetapi kalau saudara baca di jurnal-jurnal, itu bisa jadi saudara akan menemukan teori yang lain yang tidak saya pakai di sini. Tapi ini sudah saya pilih yang terbanyak digunakan. Jadi nanti kalau saudara akan mereview suatu artikel ya, jadi tugas berikutnya sebetulnya adalah mereview artikel yang ada teorinya. Artikel yang berkaitan dengan agensi teori, yang ada grand teorinya seperti ini. Apa dia menggunakan teori apa? Ataupun kalau tidak disebut secara eksplisit di dalam artikelnya, dari keterangan-keterangan yang ada di dalam teori ini, saudara bisa menjelaskan bahwa oh ini paketnya teori ini toh, artikel ini pakainya teori agensi toh, karena di situ menjelaskan mengenai konflik kepentingan misalnya. Oh artikel ini pakainya stakeholder toh, karena perusahaan itu melayani para stakeholdernya misalnya begitu, ya. Tapi sebelum nanti ke tugas, barangkali ada yang ingin didiskusikan oleh kawan-kawan, dipersilahkan. Mari silakan yang ingin berdiskusi. Ya, dari beberapa teori, grand teori ini. Sebenarnya kalau saudara tesis itu sudah harus menggunakan grand teori. Contohnya seperti ini ya. Meskipun nanti akhirnya saudara paling banyak menggunakan teori yang pertama ya. Apapun topiknya, kebanyakan tuh teori yang pertama ini yang digunakan. Kebanyakan ya. Artinya teori yang lain juga tetap digunakan. Ada legitimasi teori itu juga ada. Silakan yang ingin berdiskusi. Nulis saya Prof. Indri. Silakan Mas Eko. Dari apa penjelasan dari Prof. Indri tadi, apakah memungkinkan ya ketika satu teori, misalkan teori agensi teori, apa namanya dikombinasikan dengan resource dependence teori. Kalau Ya, sama standard teori kan nggak mungkin. ya, Apakah ada perusahaan yang menjalankan seperti itu? Kemudian yang kedua, kalau di agensi teori tadi kan dijelaskan bahwa di situ ada eh, apa namanya, ada prinsipal, ada agent, yang mana di situ kan ada konflik kepentingan ya. ya, Nah, sedangkan di stewardship teori di situ kan memberikan kepercayaan penuh kepada manajemen. Nah, yang setahu saya itu kalau di agensi teori maka di situ akan muncul namanya mungkin internal control, internal audit, maka dia perlu juga eksternal auditnya. Nah, apakah di apa namanya steward teori itu memang sudah tidak ada misalkan yang internal kontrolnya, internal auditnya, ya intinya yang manajemen kita beri peran penuh seperti itu, Prof. Hendri. Terima kasih. Oke, terima kasih responnya Mas Eko. Saya lihat Mas Eko luar biasa antusias ya, sudah masuk dari jam pertama. Teman-teman belum datang, udah datang, kemudian merespon juga diskusi ya dengan kelompok dua dan juga penjelasan saya ini. eh kebanyakan dari artikel itu memang menggunakan lebih dari satu teori. Tapi memang tidak mungkin ya menggunakan teori yang berketentangan seperti misalnya adalah agency kemudian dengan stewardship karena agency itu adalah konflik kepentingan sedangkan stewardship itu tidak ada konflik jadi tidak mungkin digunakan dalam satu artikel ya.
Tergantung pada variabelnya nanti yang digunakan, Mas Eko. Jadi kira-kira pakainya yang mana, ya. Jadi eh, mau pakai yang mana ya tadi saya bilang bahwa kemungkinannya bisa lebih dari satu teori, tetapi memang penulis itu harus bisa menjelaskan ya mengapa menggunakan grand teori lebih dari satu. Memang menjadi tidak sederhana karena menggunakan grand teori lebih dari satu itu kemudian punya konsekuensi nanti di dalam hipotesisnya, di dalam pembahasannya atau diskusinya. Itu juga harus mengangkat dua teori itu. Mengangkat untuk merumuskan hipotesisnya maupun mengangkat untuk merumuskan untuk apa namanya mendiskusikan hasil penelitiannya. Jadi kemudian kebanyakan teman-teman yang tesis itu memaksimalkan atau menggunakan teori yang lebih banyak apa eh, hubungannya dengan topik itu, lebih banyak hubungannya. Jadi bukan berarti ini mesti lebih paling pas sebetulnya yang ini dihubungkan dengan teori yang lain. Ada sih memang seperti itu kemudian menggunakan lebih dari satu. Tapi kalau Mas Eko ini bahasa jurnal-jurnal internasional juga banyak yang menggunakan lebih dari satu. Tapi memang di jurnal internasional itu luar biasa ya para penulisnya itu bagaimana dia mengeksplor teori itu dan hubungannya dengan topik. Yang penting tadi ya harus bisa menghubungkan antara teori itu dengan topik. Tetapi betul sangat bagus ya kalau bisa menggunakan lebih dari satu teori karena kenyataannya memang dunia ini tidak ada yang betul-betul apa namanya tidak terpengaruh oleh yang lainnya itu. Ada pasti ada pengaruh seperti itu ya. Jadi tidak betul-betul netral istilahnya begitu ya, Mas Eko. Kemudian pertanyaan yang kedua, sama sampai lupa yang kedua tadi apa ya, Mas Eko? Halo, masih di mute? Kalau di agensi teori kan ada prinsipal, ada Oh iya, agent iya. ya. Itu kalau di stewardship teori sudah tidak ada kontrol mungkin Bu ya. Sebenarnya sudah kita serahkan ke manajemen full. Mungkin seperti itu atau bagaimana Bu? Terima kasih. Kenapa tadi perlu ada external auditor, komite audit, internal auditor? Itu adalah dalam rangka untuk apa namanya mengawasi agent ya supaya berbuat terbaik untuk kepentingan prinsipal dan begitu. Lalu kalau pakai stewardship teori ya ini menjadi sesuatu yang sangat berbeda Pak Eko, Mas Eko. Kalau Pak nanti terlalu sepuh ya Mas Eko aja. Sesuatu yang sangat berbeda dunianya, sistem kerjanya, hubungan antar prinsipal agen itu menjadi sudah tidak memerlukan kontrak seperti itu lagi. Karena sorry, manajemen itu segaris kepentingannya dengan apa namanya, dengan prinsipal, ya. Jadi, namun kadang-kadang begini, Mas Eko. Jadi karena ada eh, apa ya, sistem yang diatur oleh suatu negara bahwa mereka harus punya ya good corporate governance. Ya, sekalipun itu perusahaan-perusahaan di level internasional juga punya good corporate governance ya. Eh, Kalaupun ada, itu peran mereka mungkin tidak seberat ya pada perusahaan-perusahaan yang umumnya menggunakan agensi teori. Jadi sebatas mengikuti peraturan formal ya dari corporate governance. Tapi kalau laporan keuangan harus diaudit oleh auditor eksternal itu sudah wajib dimanapun di seluruh dunia ini perusahaan yang go public, go public di tingkat internasional juga harus ada penjaminan dari pihak eksternal yang disebut dengan auditor eksternal. Karena bagaimanapun laporan keuangan itu kalau dia perusahaan itu jual saham di bursa efek internasional ya harus mendapatkan kepercayaan dari publik internasional dan publik internasional akan sulit mempercayai situasi yang disebut dengan stewardship tadi karena itu ada sesuatu yang sifatnya sangat langka dan itu mungkin hanya terjadi di Jepang saja di tempat lain tidak begitu itu loh. Kalau di tempat lain tidak begitu, berarti di tempat lain sulit akan menerima Jepang itu kalau tidak.
mengaudit laporan keuangannya. Jadi pasti kewajiban publikasi dengan auditor eksternal menjadi wajib. Ya, menjadi wajib dilakukan ya laporan keuangan yang diaudit oleh auditor eksternal sebelum jual saham di Bursa Efek itu harus diaudit oleh auditor eksternal. Maka kemudian ada auditor yang the Big Four ya, itu yang tingkat dunia. Apakah the Big Four itu tidak kemudian melakukan audit di Jepang? Ya melakukan juga ya. Tapi saya bisa membayangkan kalau perusahaan-perusahaan yang menggunakan stewardship teori kemungkinan akan lebih sedikit ya, akan lebih sedikit masalah yang dihadapi oleh auditor eksternal itu di dalam mengaudit perusahaannya. Kebanyakan ya eh, pada perusahaan-perusahaan itu yang GCK-nya nggak bagus ya, terutama itu otomatis biasanya mereka juga proses internalnya di dalam perusahaan itu juga nggak bagus. Kalau proses internalnya di dalam perusahaan nggak bagus, dapat dijamin laporan keuangannya ya juga amburadul kan. Kalau laporan keuangannya amburadul, kerjaan auditor eksternalnya menjadi ekstra. Sekalipun di situ sudah ada internal audit, ada komite audit, jadi lebih ekstra. Karena sering terjadi eh alot ya, alot antara tarik tarik menarik ya antara auditor eksternal itu dengan manajemen. Auditor eksternal mendapatkan temuan ini, manajemen tidak setuju misalnya begitu, ya. Eh, jadi itu gambaran bahwa stewardship itu karena sangat sedikit sekali dan itu juga hanya terjadi di terutama negara Jepang ya. Jepang pun untuk keperluan internasional tetap memenuhi aturan internasional, terutama pada publikasi laporan keuangan itu tetap harus diaudit oleh akuntan independen. Begitu Mas Eko gambaran saya. Oke, terima kasih penjelasannya Prof. Indri. Nah, silakan yang lain mungkin di belakang Mas Eko Saya, ingin diskusi. Prof. Indri, saya izin bertanya. Saya silakan. Perkenalkan Prof, saya Raisa. Saya ingin menanyakan untuk dari kelima grand teori itu mana yang lebih sering dipakai di Indonesia? Kemudian yang kedua, apakah negara itu menganut atau bukan menganut ya, mengatur atau menetapkan teori mana yang harus dipakai di perusahaan Indonesia seperti yang di materi yang sebelumnya Ibu kan kalau tadi yang materi sebelumnya negara tuh menetapkan ya, oh Indonesia tuh harus pakai yang tadi yang double tier atau apa yang tadi yang itu. Nah, apakah untuk teori GCK ini juga pemerintah atau negara tuh mengatur seperti itu atau tidak? Mungkin itu aja Prof. Indri atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, Mbak Raisa. Kalau pada sistem GCG-nya mau pakai one tier atau two tier, itu memang ada undang-undang yang mengatur ya di Indonesia adalah Undang-Undang Pasar Modal. Sedangkan teori ini, grand teori ini, yang ini adalah pilihan dari perusahaan itu. Mana perusahaan hubungan dengan para hubungan terutama adalah hubungan penyandang dana dengan pihak yang mengelola dana itu terjadinya tuh hubungannya seperti apa? Itu tidak diatur oleh pemerintah, Mbak. Ya, tidak diatur oleh pemerintah. Namun kebanyakan yang terjadi adalah yang nomor satu, agensi teori ya. Mungkin 90% deh mungkin perusahaan pakainya yang itu, agensi teori itu. Karena eh, semuanya saya kira maklum ya bahwa bahwa manusia baik itu sebagai penyandang dana atau sebagai direksi atau dalam jabatan yang lain, manusia itu punya kecenderungan ingin memaksimalkan kepentingannya sendiri, ingin memaksimalkan itu. Kemudian dia juga kurang peduli dengan apa namanya resiko yang akan dihadapi dia atau cenderung menolak lah. Kalau bisa aman, tidak berisiko kan begitu kan? Kalau bisa begitu ya. Nah, jadi dunia sebetulnya lebih dipenuhi dengan yang nomor satu, Mbak. Tapi tentang hubungan perusahaan dengan yang lain, mungkin dalam kondisi tertentu. Meskipun perusahaan itu mayoritas itu adalah bermain dengan agensi teori, dalam hal tertentu mungkin dia pakai stakeholder. Misalnya dalam hal perusahaan, mengapa perusahaan kemudian memberikan CSR,
Ya, misalnya, oh perusahaan itu juga ingin memberikan layanan kepada para stakeholdernya. Mengapa perusahaan mempublikasikan laporan keuangannya begitu detail ya, sampai 360 halaman misalnya, itu juga dalam rangka memuaskan para stakeholdernya. Jadi sekalipun perusahaan mungkin dalam mayoritasnya menggunakan agensi teori, tetapi ada hal-hal tertentu yang perusahaan juga menggunakan stakeholder teori, misal resource dependency teori juga demikian ya. Dalam keadaan tertentu memang makanya betul Mas Eko tadi tidak mungkin ada yang sebetulnya betul-betul steril ya dari teori yang lain, itu sebetulnya dunia ini nggak ada juga Mas Eko. Jadi dalam kondisi tertentu pakainya yang itu, kondisi yang lain pakainya yang lain. Maka memang seperti misalnya kalau saudara nanti menggunakan grand teori di dalam tesis ya, itu saudara harus pegang dulu mau teorinya pakai yang mana ya. Karena teori pakai yang mana itu akan menentukan apa nanti variabel yang akan terlibat sesuai dengan teori itu. Ya, sebab kalau tidak begitu nanti akan menjadi kacau ya, hipotesisnya menjadi kacau disusun. Sebab misalnya begini, eh kalau kita mau menjelaskan tentang manajemen laba atau earning management, itu kan pasti pakainya cocoknya agensi teori. Mengapa? Karena adanya konflik kepentingan antara penyandang dana dengan manajemen akan mengakibatkan manajemen memanage laba supaya labanya lebih tinggi. Kalau labanya lebih tinggi, maka manajemen akan mendapatkan bonus kan gitu kan. Tapi kalau resource dependency teori kan nggak begitu. Resource dependency teori itu memandang bahwa semua eh, apa namanya, semua eh, eh, elemen yang ada di perusahaan akan memaksimalkan kepentingan perusahaan. Kemudian perusahaan akan menjadi sukses karena memiliki berbagai sumber daya. Maka kemudian topik kita misalnya adalah tentang ini. Kita mengecek ya, apakah ya kompetensi Dewan Komisaris, kompetensi itu keberagaman itu meliputi kompetensi di bidang keuangan misalnya, kemudian independensinya, kemudian keahlian apa namanya mengelola bisnis, kemudian kehadiran perempuan di dalam apa namanya komisaris. Jadi kita meneliti tentang keberagaman komisaris pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan misalnya. Maka kan kita tidak menggunakan agensi kan? Keberagaman itu ya kita pakainya resource dependency teori. Nah, seperti itu. Jadi memang harus dilihat per topik ya, yang lebih dominan yang mana. Makanya kadang-kadang kalau kita menggabungkan beberapa variabel yang kemudian tidak relevan, itu menjadi teorinya bisa berseberangan. Itu menurut saya model yang tidak bagus. Model penelitian yang tidak bagus adalah model yang asal kita menggunakan variabelnya, kemudian teorinya tuh digabung-gabung yang tidak begitu cocok itu ya, seperti itu. Nah, ini memang peran dosen pembimbing untuk mengarahkan itu sangat penting ya. Dan juga teman-teman ini teman diskusi ya, ini menjadi sangat penting juga. Kurang lebih begitu Mbak siapa tadi Mbak Raisa ya. Baik, terima kasih banyak Bu Indri. Masih ada lagi? Silakan. Izin, Prof. Ya, Mas Gali, silakan Mas Gali. Terkait ini, Prof, teori Research Dependence Theory ya, RDT ya. Hmm. Dia kan merupakan teori hubungan antara organisasi dengan lingkungan eksternal ya, Prof ya. Terutama berarti kan si perusahaan ini sangat bergantung terhadap sumber daya yang diperlukan untuk survive dan berkembang gitu ya, Prof ya. Nah, Betul, Mas. mengenai ketergantungan sumber daya ini, eh, apa ya Pak ya, jenis sumber daya yang bisa menjadi fokus dalam eh, teori ini gitu ya, dan bagaimana ketergantungan terhadap sumber daya ini mempengaruhi keputusan organisasi
Itu yang pertama, Prof. Lalu yang kedua terkait pengaruhnya ke stakeholders. Bagaimana teori ketergantungan sumber daya ini menjelaskan peran stakeholder dalam pengambilan keputusan organisasi dan mengapa penting untuk mempertimbangkan kepentingan stakeholder tadi gitu. Apakah memang ada skala prioritasnya, misalnya kita prioritaskan dulu pelanggan, lalu selanjutnya pemerintah dan seterusnya gitu, Prof. Demikian, Prof. Terima kasih. Oke, Mas Galih, kalau kita lihat halaman ini ya, ini yang disampaikan oleh Hilman dan Dasin itu kita bisa melihat ya bahwa eh, apa namanya sumber daya yang penting ya digunakan oleh perusahaan adalah yang pertama, perusahaan itu harus menguasai informasi, baik informasi internal maupun eksternal. Perusahaan harus punya orang yang terampil untuk menjalankan operasional perusahaan. Kemudian perusahaan harus punya akses ke konstituen kunci ya. Konstituen kunci itu siapa? Yaitu pemasok bahan baku, yaitu pembeli output, yaitu pembuat kebijakan publik, yaitu kelompok-kelompok sosial seperti adalah apa namanya LSM ya, serta pihak-pihak yang dapat memberikan legitimasi terhadap perusahaan. Ini konstituen kuncinya, Mas. Jadi ini yang utama yang harus dimiliki oleh perusahaan, ya. Jadi perusahaan itu akan aman kalau ya perusahaan itu secara internal itu punya orang yang kuat untuk melakukan operasional di dalam, tetapi apa namanya akses kepada informasi konstituen kunci ini menjadi sesuatu yang sangat penting sebab tanpa itu maka perusahaan tidak akan bisa berjaya istilahnya begitu ya. Terus kemudian tadi tentang stakeholder tadi bagaimana Mas Galih Ya, yang yang stakeholder tadi? terkait stakeholder itu bagaimana sih teori ketergantungan sumber daya ini menjelaskan peran stakeholder dalam pengambilan keputusan organisasi gitu. Dan mengapa penting untuk mempertimbangkan kepentingan stakeholder tadi gitu. Dan apakah ada skala prioritasnya ya untuk menentukan stakeholder mana dulu yang memang harus di apa namanya dahulukan gitu, Prof. Terima kasih. Eh, ini akses kepada konstituen kunci ini adalah para stakeholder semua ya menurut saya. Ya, jadi stakeholder yang utama adalah ada di sini, terutama dua ya, pemasok bahan baku dan pembeli output produk. Ya, sebab kalau pasokan bahan bakunya nggak aman, perusahaan tidak bisa berproduksi, ya tentu saja tidak ada yang bisa dijual. Tetapi sudah berproduksi, tidak ada yang membeli, ini juga lebih gawat lagi ya. Barang menumpuk di gudang, ya, akibatnya perusahaan tidak bisa berkembang. Tetapi yang berikutnya berarti ini juga penting ya, pembuat kebijakan publik, karena ini juga akan mempengaruhi eksistensi perusahaan dan kelompok-kelompok yang bisa mengganggu. Yang utama menurut saya dua ini ya, dari soal pemasok bahan baku dan pembeli output. Namun kadang-kadang dalam situasi tertentu ya, pendanaan menjadi faktor yang penting juga, Mas Galih ya. Perusahaan ingin memperbesar ya, itu kalau hanya mengandalkan dari penjualan outputnya, yaitu mungkin akan bisa eksis tetapi tidak cepat besar, sehingga perusahaan memerlukan dana eksternal. Oleh karena itu, konstituen perbankan menjadi sesuatu yang penting. Ya, atau mungkin konstituen yang lain adalah kalau perusahaan bisa menjual sahamnya di bursa internasional, maka perusahaan akan mendapatkan sumber dana yang murah. Ya, sumber dana yang murah ini sangat penting karena perusahaan tidak tergantung pada pembayaran tetap atau pembayaran bunga yang menjadi biaya operasional yang cukup mahal. Jadi dalam kondisi yang biasa itu artinya perusahaan tidak akan melakukan perluasan, perusahaan tidak butuh dana yang besar ya. Paling utama adalah pemasok bahan baku dan pembeli output perusahaan. Yang lain, iya bukannya nggak penting, tetapi itu mungkin sifatnya tidak terus-menerus ya. Seperti kebijakan publik itu kan tidak selamanya ada, ya tidak harian ada, mungkin ada setahun berapa kali, cuman begitu. Dan dalam kondisi tertentu perusahaan ingin melakukan sesuatu yang besar ya, dibutuhkan dana yang banyak, maka konstituen yang lain adalah perbankan dan juga pemegang saham. Saya kira itu Mas Gali. Siap, Prof. Terima kasih.
Baik. Ini sudah hampir habis waktunya. Saya ingin memberikan guidance ya untuk tugas berikutnya. Yang maju berikutnya adalah kelompok 6 ya. Kelompok 6 ada di sini. Siapa kelompok 6? Kelompok 6 saya ya. Oh, Mas Gali ya? Ya Mas Gali, teman-teman ya, nanti coba Ya. eh, jadi begini Mas Gali dan teman-teman. Mas Gali dan teman-teman cari artikel yang berkaitan dengan GCG. Apa sih cirinya GCG? Ya, misalnya adalah ada tentang hak-hak pemegang saham, ada bahasan tentang dewan komisaris, direksi, komite audit, ya, kemudian kadang-kadang soalnya tidak dieksplisitkan GCG-nya. Kalau dieksplisitkan ya gampang. Atau mungkin lama-lama ini bisa saja pilih aja yang dieksplisitkan judulnya ada GCG begitu ya. Jadi tugasnya adalah melihat artikel itu pakai grand teori apa. Bisa saja yang tidak ada di sini Mas Gali dan teman-teman, boleh saja diangkat ya, karena memang saya mengatakan teori gesek itu banyak banget itu. Hanya yang saya angkat di sini kan yang sering-sering dipakai. Tapi semisal ada teori yang baru ya nggak apa-apa, tampilkan saja. Kemudian tugas selanjutnya adalah mereview apakah teori yang digunakan itu cocok dengan topiknya. Ya, untuk topik itu cocokkah pakai teori yang digunakan penulisnya itu? Kalau cocok ya, kecocokannya di mana? Kalau tidak cocok ya ketidakcocokannya di mana? Artinya kalau kemudian Mas Galih itu melihat artikel itu menggunakan teori di luar ini, ya Mas Galih harus menampilkan dulu teori misalnya legitimasi misalnya ya. Teori legitimasi itu seperti ini loh. Kemudian kecocokannya dengan yang dipakai penulis di mana, ketidakcocokannya di mana. Tiga ya Mas Galih, 3 artikel ya, supaya cukup bervariasi. Harapan saya sih menggunakan teori yang berbeda, jangan teori agensi semua. Jadi 3 artikel yang menggunakan 3 teori yang berbeda. Kemudian mengapa menggunakan teori itu, kemudian direview kecocokan dan ketidakcocokannya dengan grand teori yang digunakan. Apakah bisa ditangkap apa yang saya sampaikan belakangan ini ya, di tugas itu? Sementara, Bro, Prof. Oke, baik. Baik, kalau begitu berarti untuk minggu depan yang bertugas adalah Mas Gali dan kawan-kawan ya. Mengapa saya perlu memberikan tugas ini? Bukan untuk memberatkan sebetulnya karena satu kelompok ini mengerjakan pekerjaan yang menurut saya tidak terlalu berat. Tetapi untuk bisa memberikan apa ya, penguatan ya dari teori yang sudah saya sampaikan. Penguatan itu karena teman-teman itu mencari sumber yang lain dan juga terutama yang bertugas itu akan menjadi lebih fokus ya membaca ya dengan tanggung jawab untuk bisa memberikan tambahan ilmu bagi teman-teman yang lain. Semoga ini menjadi alternatif ladang amal untuk kita semua. Baik, Amin. demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya minta maaf kalau ada kekurangan dalam penyelenggaraan kelas ini. Sampai bertemu di minggu depan, semoga kita sehat selalu. Mari kita Amin, tutup Prof. dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi